Assalamualaikum, selamat siang Bu Ninus. Selamat siang. Ibu mohon izin, saya Mika Nur Cahyanti, ada tugas dari pendidikan guru penggerak, bahwasanya saya harus mewawancarai panjenengan selaku permasalahan atau studi kasus yang sudah selama ini Ibu lalui, seyogyanya Ibu sebagai kepala sekolah yang ada di sekolah sini. Mohon izin Ibu, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait studi kasus yang mengandung dilema etika dan berbagai macam solusinya yang Ibu temukan selama ini sesuai dengan pengalaman yang sudah Ibu jalani selaku kepala sekolah di sekolah ini. Mohon izin Ibu. Siap. Mungkin saya bisa mulai sekarang ya. Siap. Untuk yang pertama, mohon izin Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini terjadi di sekolah yang Ibu pimpin? Kalau saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah selama ini ya dengan cara mengamati, jadi melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru yang ada di sekolah. Istilahnya apakah kegiatan yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang sudah disepakati atau yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau pemerintah. Kemudian juga selain mengamati, saya juga kadang lebih sering berkomunikasi apalagi terhadap siswa-siswa karena di SLB komunikasi terhadap siswa dengan siswa itu saya rasa sangat-sangat penting untuk lebih menggali baik itu permasalahan, menggali potensi atau menggali apa yang masih dimiliki oleh peserta didik. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu biasanya anak cenderung tertutup atau takut apalagi dengan kepala sekolah. Oke. Jadi poinnya tadi menggali informasi terhadap apa yang sudah mengamati dan menggali informasi. Oke. Terus Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, mohon maaf. Nah, ini permasalahan seperti ini yang kadang-kadang menjadikan satu hal yang buat kita juga merasa kesulitan untuk memutuskan langkah apa yang harus kita ambil dalam mengambil keputusan kalau dua-duanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Tapi bisa kita ambil langkah dengan melihat lagi kepentingan itu yang sekiranya berimbas kepada kepentingan sekolah atau kepentingan dari warga sekolah dan kepentingan yang bukan dalam artian bukan hal-hal pokok yang menjadi tujuan dari sekolah. Oke, berarti intinya melihat lagi kepentingan atau kebermanfaatan, lebih kebermanfaat terhadap kepentingan sekolah atau belum bermanfaat terhadap hal-hal pokok yang ada di sekolah. Mungkin begitu ya. Terkadang kan gini, kepentingan bersama belum tentu juga bermanfaat untuk sekolah. Iya kan? Kalau itu bermanfaat untuk sekolah, oke lah, kita utamakan itu. Tapi kalau begitu juga yang mengandung nilai kebajikan. Kalau mengandung nilai kebajikan biasanya kan sesuai dengan
perilaku keseharian kita. Kalau kebajikan kan perilaku, lebih ke perilaku ya. Nah, itu lebih bisa diterapkan, apalagi kalau ada hal-hal yang berhubungan sama perilaku guru atau perilaku siswa yang tidak sesuai. Betul. Terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mensiasati itu? Biasanya kalau saya lebih cenderung ke prosedurnya, lebih banyak kita berbicara dengan Hati. yang dari hati ke hati, atau dengan istilahnya dari kasus per kasus kan tidak sama, ya kan? Jadi dalam hal satu kasus kita bicara dengan personalnya langsung, atau kita komunikasikan. Kalau memang kasusnya itu global, jadi istilahnya seluruh guru di situ, kita bicarakan, kita berdiskusi bersama, mencari jalan tengah mana yang akan kita lakukan atau mana yang akan kita kerjakan. Tapi kalau personal biasanya ya sama saja, saya ajak komunikasi, gimana saya ajak komunikasi permasalahan yang ada itu, kenapa kok seperti itu, dan carikan solusi bagaimana caranya biar permasalahan itu tidak timbul kembali. Oke. Jadi intinya ini nggih Bu, mencari jalan keluar baik secara musyawarah mufakat ataupun secara personal. Iya. Terus Ibu, hal-hal apa saja Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu lalui? Hal-hal yang lebih efektif gitu. Kalau yang selama ini saya jalankan ya Tadi mungkin ya. Komunikasi tadi saya anggap lebih efektif, karena kita jadi lebih tahu kenapa kasus itu bisa timbul, kemudian kenapa kok ada permasalahan seperti itu, kenapa kok ya munculnya permasalahan itu pasti kan ada sebabnya. Betul, dicari dulu. Ya, itu dicari dulu. Kalau kita tidak bicara dengan orangnya langsung atau kita menduga-duga kan nggak mungkin. Betul. Jadi kita bicara dulu dengan yang bersangkutan, kemudian baru kita bisa mengambil langkah selanjutnya untuk menyelesaikan kasus yang sudah ada. Siap. Kalau tantangannya sendiri Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini apa Ibu? Mungkin ada pihak-pihak yang sulit untuk diarahkan, atau bagaimana tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya, kalau tantangannya biasanya apa yang kita terkadang perbedaan pendapat tuh pasti, ya kan? Tapi tidak sampai menimbulkan suatu hal yang permasalahan baru. Jadi istilahnya dalam pengambilan keputusan itu kalau bisa lebih ngalir aja, disepakati dulu, bersama. Iya, dalam artian kalau tantangan yang dalam pengambilan keputusan itu lebih ke, kalau dari dilema etika kan dari benar ke benar, kita mencari yang, tapi terkadang kita mencari apa yang menjadi suatu hal yang penting buat kita, ya kan, yang kita merasa itu bahwa penting buat kelompok, tapi belum tentu orang lain menganggap itu penting gitu loh. Ya istilahnya perbedaan. Itu, itu tantangannya, perbedaan pandangan gitu ya Bu. Perbedaan pandangan, sehingga itu yang harus disatukan dulu. Disatukan dulu, dia di satu persepsi dulu, baru nanti bisa biar menyelesaikan permasalahan dengan baik. Terus Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah ada Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Mungkin dalam penyelesaian kasus atau mengambil jalan tengah tadi bagaimana bentuknya? Atau Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah? Tergantung permasalahan. Kalau memang permasalahannya itu tergantung kasus yang dihadapi sih. Kalau permasalahannya itu melingkupi hampir keseluruhan, kita menunggu pada saat rapat dengan Dewan Guru, ya kan? Tetapi kalau permasalahan itu tadi berhubungan dengan siswa, kita menyelesaikan pada saat itu juga, atau dengan personal guru, salah satu guru atau ya tadi guru atau salah satu siswa, kita selesaikan pada saat itu juga. Tapi tetap nanti semua dibawa ke rapat Dewan Guru, karena biar semua tidak mengulangi hal yang sama. Intinya permasalahan bila secara global akan dibawa di rapat supaya menemukan sebuah mufakat, begitu ya Pak? Kalau ini secara contohnya aja saya pernah yang pernah di sini terjadi itu, kalau kita kan SLB, kita melatih anak untuk mandiri, istilahnya. Nah, pada saat itu terjadi, sebenarnya kasusnya itu sepele. Anak itu kalau sudah besar, istilahnya usia tingkat kelas 4, kelas 5, kelas 6 paling enggak, kalau lihat training kan sudah harus bisa. Betul. Ya kan? Nah, pada saat itu apalagi SMA, dia harus bisa kan sebenarnya. Nah, anak itu tidak bisa, sedangkan gurunya juga terbatas, tidak mau, karena bukan terbatas, gurunya juga aku jijik gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak boleh harusnya. Nah, itu biasanya saya langsung ambil alih, saya selesaikan saat itu juga, tapi kemudian pada saat rapat saya bahas bahwa kita ini di SLB nggak bisa seperti itu. Kalau anak yang tidak bisa seperti itu, kalau anak yang belum bisa, bukan kita kita bantu dia, tapi kita sambil melatih dia untuk bisa melakukan, kan gitu. Jadi bukan kita bantu sepenuhnya dia untuk melakukan membersihkan segala sesuatunya yang dia kayak pup, mamanya kita harus membersihkan semuanya, enggak, tapi kita bantu dia ayo dengan instruksi, karena terkadang anak-anak gerahita kan biasanya harus instruksi. Betul. Itu pernah kejadian di sini, dan itu saya bawa ke rapat, saya bicarakan lagi di rapat, saya omongkan sama guru-guru bahwa seperti ini, dan akhirnya guru-guru, oh iya, berarti bukan kita menyelesaikan itu dengan cara membantu anak itu menyelesaikan permasalahan dirinya, tapi memberi instruksi dia untuk melakukan sambil memberi pembelajaran, istilahnya saat kejadian dia diajari. Itu kan juga semacam dilema, etika juga. Etika dan moral juga. Betul. Karena gini, saya bilang kalau siswanya cewek, jangan sampai guru cowok yang melakukan guru cowok. Siswanya cewek, berarti yang melakukan harusnya guru cewek. Seperti apapun harus tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau tidak kita ajari pada saat itu, siswa itu nggak akan pernah bisa. Itu sempat kejadian di sini seperti itu soalnya. Betul, memang di sekolah luar biasa ya Bu. Iya. Kasusnya benar-benar kompleks. Beneran, memang. Dan itu menyangkut dilema etika, itu sebetulnya sudah hal umum dan sangat umum sekali. Iya, sampai kita kalau di SLB sebenarnya kalau namanya dilema etika, bujukan moral, itu bukan hal baru. Betul. Cuman terkadang kita tidak kepikiran bahwa oh ini dilema etika, oh ini bujukan moral, tapi kita lakukan dengan alami saja gitu loh, ngalir. Kalau memang harus ditangani ya udah ditangani, kalau memang harus seperti ini ya gimana caranya kita memberikan pengertian kepada siswa, dan juga jadi istilahnya siswa belajar, kita juga belajar. Sama-sama belajar sepanjang hayat, begitu ya Bu ya. Iya. Siap. Terus Ibu mungkin
apakah ada faktor-faktor keterlibatan orang lain dalam hal mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Mungkin dukungan keluarga, suami ataupun rekan sejawat, atau ada Lebih ke rekan sejawat biasanya. Kalau dalam pengambil keputusan di sekolah, ya. betul, betul. Di sekolah biasanya kita yaitu tadi komunikasi dengan rekan sejawat, siapa yang sekiranya berkompeten di situ, kita ajak komunikasi, kemudian keputusan apa yang sebaiknya diambil, nanti kita putuskan bersama. Jadi pengambilan sepakat kembali lagi kesepakatan itu tadi nah sudah. Berarti itu yang harus dijalankan sudah. Oke. Ini yang terakhir ini Bu, mohon maaf ya. Ini dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang bisa dipetik atau pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang seperti apa nih? Hikmahnya seperti apa? Atau Nah itu yang suruh metik-metik ini yang agak bingung saya. Ini pengalamannya ini. Gimana Ibu? Gimana? Kalau pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah saya itu ya menjadikan kita merasa bahwa segala sesuatunya, karena saya lebih mementingkan komunikasi dengan semua, baik itu dengan siswa ataupun dengan wali murid ataupun dengan guru. Jadi lebih ke kalau pembelajaran yang bisa saya ambil di situ bahwa segala sesuatu yang apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita putuskan, itu kalau didasari dengan keputusan bersama itu lebih enak menjalankannya, lebih enteng untuk dijalani daripada kalau kita memutuskan sendiri. Terkadang apa yang kita putuskan juga tidak sesuai dengan Harapan orang lain. Harapan kita, sebenarnya ekspektasi kita sudah oke, ternyata orang lain memutus. Nah itu kan kita sendiri yang akhirnya. Jadi kalau saya sih lebih pembelajarannya lebih, ternyata kalau kita berkomunikasi dan komunikasi kita baik dengan orang lain dan orang lain juga bisa memberikan saran kepada kita, kemudian kita juga bisa, walaupun nanti pada akhirnya pengambilan keputusan kan tetap kita yang mengambil keputusan, tetap kepala sekolah yang mengambil keputusan. Tapi kalau dengan dibicarakan bersama-sama itu lebih lebih solid lah, kata saya. Lebih bijak untuk dilaksanakan bersama gitu ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Ninus sudah menyempatkan waktunya sehingga saya bisa mengambil hikmah untuk dijadikan sebuah pengalaman di nantinya. Semoga apa yang sudah Ibu kerjakan atau sudah Ibu lalui membawa berkah serta manfaat untuk kita, terutama untuk pelayanan kepada murid, karena seyogyanya pendidikan selalu berpihak pada murid. Mungkin begitu ya. Kurang lebihnya terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sekali dari pribadi saya, karena kebenaran hanya milik Tuhan, kesalahan hanya milik manusia semata. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.